wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baik anak-anak semua, sampai jumpa di video kali ini. Adapun agenda Ibu yaitu untuk mempersiapkan kalian ke perguruan tinggi, yaitu mensiasati pilihan jurusan kuliah. Adapun poin untuk mensiasati itu atau tipsnya antara lain, yang pertama yang perlu kalian paham yaitu pastikan kalian paham tentang diri sendiri. Jadi pastikan kalian paham siapa Anda, siapa saya. Yang dalam hal ini yang perlu dipahami adalah yang terkait kepada potensi diri, yaitu baik fisik maupun non fisik. Sebagai contoh, kalau potensi fisik adalah berhubung dengan kondisi tubuh, yaitu postur tubuh, tinggi badan, berat badan, itu termasuk potensi daripada fisik. Selanjutnya, potensi non fisik yang perlu kalian perhatikan adalah berhubungan dengan bakat, minat, kemudian potensi akademiknya. Nah, pastikan kalian itu paham betul terhadap potensi yang kalian miliki. Bagaimana keseharian kalian dalam belajar, bisa dilihat dari hasil belajar, dan bisa kalian lihat juga bagaimana keseharian kalian dalam proses belajar mengajar. Kemudian kalian juga bisa lihat dalam keseharian kalian kegiatan apa yang disenangi. Jadi untuk memastikan kalian punya potensi, bisa ditambahkan dengan kegiatan ekskul yang kalian tekuni. Contoh, misalnya ada ekskul yang berhubungan dengan OSIS, PIKR, yaitu Pusat Informasi Konseling Remaja yang berhubungan dengan kemanusiaan. Kemudian Paskibra berhubungan dengan potensi fisik. Tidak semua orang bisa melakukan baris berbaris dengan kompak dan disiplin. Kemudian PMR, yaitu mereka-mereka yang peduli pada kesehatan fisik atau jasmani. Itu perlu kalian perhatikan dalam mensiasati pilihan jurusan kuliah. Selanjutnya potensi non fisik, yaitu berhubungan dengan akademik. Kalian senangnya, enjoynya, mudah pahamnya, mudah mencernanya di bidang sains dan teknologi, atau di bidang sosial atau soskum. Jadi kalian diharapkan betul-betul jujur sama diri sendiri untuk memastikan kalian punya potensi. Itu tips yang pertama. Pastikan kalian paham terhadap potensi diri. Pertama, ya. Yang kedua, pastikan kalian paham terhadap passion kalian. Passion di sini adalah hasrat. Hasrat kalian ada dalam hati kecil kalian itu mau kemana. Nah, pastikan passionnya. Jadi artinya kalau passion itu orang punya hasrat tinggi, tidak nanti ikut-ikutan, tidak coba-coba dalam pemilihan program studi perkuliahan. Yang ketiga perlu kalian perhatikan juga, yaitu
tentang potensi orang tua. Dalam hal ini terkait dengan masalah dana atau keuangan. Jadi kita perlu memperhatikan hal tersebut. Seumpama orang tua kita mampu, berarti kita minta dukungan penuh sama orang tua kita agar impian kita terwujud. Kalau di tinjau yang kedua, seumpama orang tua cuma bisa memberikan dukungan moral, tetapi dari segi ekonomi kurang mendukung, itu kita carikan solusinya, yaitu melalui jalur beasiswa. Sampai situ paham kalian anak? Yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu terkait dengan apa yang akan dipilih, apa program studi yang akan dipilih. Nah, dalam hal ini mungkin kalian sudah ada punya wawasan, punya pilihan di antaranya. Kemudian mungkin juga ada yang belum, masih galau banget. Nah, ada tipsnya nih. Seandainya kalian galau banget, nah kalian tuliskan semua yang kalian minati tersebut berdasarkan skala prioritas dari poin 1 sampai dan seterusnya. Paham kalian anak? Baik. Nah, setelah ditulis berdasarkan skala prioritas, dari satu persatu kita analisa, satu persatu kita sesuaikan, kita kaitkan dengan potensi diri, potensi orang tua, lalu kita eliminasi, coret. Nah, misalnya nomor 1 tidak sesuai, setelah saya pelajari. Nomor 2 begitu juga. Nomor 3 bisa. Nah, nomor 3 ini harus kita lanjutkan analisanya. Pastikan kalian bisa mempertanggungjawabkan pilihan tersebut dengan segala konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh pilihan tersebut. Ibu sampaikan kepada kalian semua bahwa setelah keputusan diambil, segala konsekuensinya tanggung jawab kalian. Kalian tidak boleh menyalahkan orang tua, baik bapak maupun ibu, atau menyalahkan guru yang menyarankan, atau menyalahkan teman yang mengajak. Nah, jadi setelah keputusan diambil, ibu ulangi, sepenuhnya adalah tanggung jawab kalian yang mengambil keputusan dengan segala konsekuensinya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Tips selanjutnya, kalian pastikan mengetahui, mencari tahu apa pekerjaan yang terkait dengan pilihan prodi tersebut. Baik pekerjaan yang dikelola oleh pemerintah atau swasta, atau wirausaha apa yang dapat dilakukan dengan dasar ilmu pengetahuan dari pilihan prodi tersebut. Jadi kalian pastikan kalian punya wawasannya, kalian punya ilmunya. Oke, barangkali itu tipsnya dari ibu 3 saja, yaitu tadi pastikan kalian paham diri dengan segala potensinya. Yang kedua, paham passionnya. Yang ketiga, paham dengan prodi yang akan dipilih dan segala konsekuensi dan resikonya. Barangkali ada yang mau bertanya atau sesi tanya jawab.
kita lanjut kepada seksi tanya jawab. Mungkin ada dari Kristo sebagai ketua OSIS, ada yang dipertanyakan. Silakan. Jadi gini Bu, saya mau nanya Bu, karena mungkin ini berdasarkan apa yang saya alami juga. Baik. Dan mungkin bisa juga ntar mewakili perasaan dari teman-teman yang menonton. Sini saya pengen nanya Bu mengenai lintas jurusan Bu. Jadi misalkan kita di SMA-nya ngambil IPA, kita komitmen untuk belajar IPA. Nah, tapi ternyata saat kita mau memilih jurusan kuliah, tiba-tiba ada sesuatu entah itu dari dalam atau dari luar yang membuat kita kayak di IPA susah, jadi gue pengen ngambil IPS aja lah. Gue pengen pindah jurusan dari IPA ke IPS. Nah, itu yang saya mau tanya di sini, menurut Ibu, kalau misalkan seperti itu, apakah itu pantas atau bagaimana Bu? Jadi saya mau minta pendapat dari Ibu. Karena mungkin bakal banyak juga nih Bu teman-teman di sini yang sepemikiran sama saya gitu. Iya. Baik, terima kasih pertanyaan dari Kristo sangat bagus. Bagaimana jika jurusan SMA-nya IPA dan jurusan waktu kuliah nanti pengen berubah, pindah ke IPS karena sesuatu dan lain hal. Itu oke saja, Kristo, tidak apa-apa. Yang penting Kristo paham betul akan potensi diri dan paham juga apa yang akan ditekuni. Nah, tidak apa-apa. Ada caranya. Boleh sah-sah saja. Yang penting di sini adalah bisa mempertanggungjawabkan pilihan tersebut dengan segala konsekuensinya. Karena kalau orang sesuai dengan passionnya, hasratnya itu, dia itu akan menggeluti, menguliti sampai ke dalam-dalamnya, tidak jenuh, tidak bosan. Jadi kalau kalian memang merasa akan seperti itu di jurusan yang berbeda dengan jurusan SMA, silakan, tidak apa-apa. Cuma pada kesempatan SNMPTN itu tidak bisa, itu saja. Tapi untuk jalur mandiri atau jalur SPM itu bisa. Oke, gimana Kristo? Cukup jelas. Jadi kita milihnya sesuai apa yang kita pengen aja Bu, sesuai passion kita ya? Iya, sesuai passion kita, hasrat. Karena dengan hasrat yang tinggi itu orang akan senang banget, akan berhasil, dia happy. Jadi dia akan happy, dia ikhlas. Nah, orang yang happy dan ikhlas itu akan membuatkan karya-karya yang sangat luar biasa. Tapi berbeda dengan orang yang jika dia itu terpaksa, ogah-ogahan, tidak sepenuh hati, cuma coba-coba. Bagaimana kalau jurusan coba-coba, ya kan? Nah, coba misalnya, saya mau coba aja Bu, ini coba. Bagaimana hasilnya? Apa yang terjadi? Terjadi adanya pemborosan umur, sia-sia, kemudian dana, kemudian penundaan pengabdian. Ya kan? Oke. Masih ada pertanyaan? Ada satu lagi sih Bu. Oke, satu lagi ya. Mungkin ini saya minta saran atau sedikit masukan Bu. Mungkin bisa buat saya atau bisa buat teman-teman yang nonton. Iya. Jadi ini Bu, pasti kan kita kan sebagai murid, sebagai siswa-siswi pasti kan tujuan kita ya pengen masuk universitas Bu. Iya. Lewat jalur SNM atau jalur SBM. Iya. TBK. Iya. Nah, cuma yang saya mau tanya di sini mungkin ada nggak sih Bu tips dari Ibu atau teknik itu untuk kita Bu para pelajar, sebenarnya bagaimana sih cara kita belajar atau bagaimana seharusnya cara kita untuk mempersiapkan lah kalau misalnya kita mau ujian atau misalnya kita mau SNM agar bisa masuk, karena sebenarnya banyak dari kita yang pengen masuk universitas bagus tapi banyak juga nih yang malas Bu, yang masih malas belajar kayak ogah-ogahan, padahal kan masuk universitas
belajar, teknik belajarnya. Ya. Ya, teknik belajar supaya tembus pada PTN favorit. Ya. Atau motivasi Bu, motivasi biar kita mau belajar Bu. Motivasi, baik. Motivasi dari ibu kepada kalian yang punya mimpi tinggi, cita-cita tinggi, tetapi masih belum optimal belajarnya, usahanya. Tipsnya dari ibu atau motivasinya, kalian itu diharapkan memposisikan diri kepada orang yang pengen mendapatkan sesuatu dengan usaha yang optimal. Itu bagaimana gitu. Jadi harus benar-benar keluar dari hati, dari hasrat tadi, passion tadi, ya. Sehingga kalian diharapkan di sini punya target yang jelas. Setelah paham diri, buatlah target yang jelas. Ya, cita-cita tinggi tidak akan tercapai jika tidak diiringi dengan usaha yang optimal. Yakin? Contoh, Kristo ingin mendapatkan buah mangga itu yang matang di pohon. Buah mangga itu tinggi banget. Lalu dilihat pohonnya lurus, tidak ada cabang-cabang. Lihat lagi ada lumut. Lihat lagi ada semut merah. Tantangan semua kan? Tapi kalau Kristo ingin itu, apa yang akan Kristo lakukan? Berusaha. Apa usahanya? Coba contoh deh buat dapat mangga itu. Kalau usaha yang pertama ya mungkin seperti tantangan yang disebutkan Bu Yul tadi, mungkin pertama saya bakal coba buat manjat dulu Bu, karena kan saya coba buat manjat itu usaha pertamanya. Ya. Tapi karena emang banyak tantangannya seperti banyak semut merahnya, nggak ada rantingnya, atau banyak lumut dan segala macam. Nah karena itu mungkin kan berarti nggak bisa dipanjat ya Bu. Mungkin kalau usaha saya cuma manjat bakal gagal. Nah mungkin cara kedua saya adalah mencari galah Bu. Jadi tanpa saya manjat, saya bisa mengambil mangga tersebut. Ya, bagus, ya. Apakah tercapai jika seandainya tercapai tujuan Kristo mendapatkan mangga tersebut jika tidak orientasi solusi? Nggak akan tercapai. Pasti kan seperti yang disebutin Bu Yul tadi bahwa tantangannya banyak. Nah kalau misalkan saya cuma terfokus atau saya nggak orientasi sama solusi lain, pasti saya bakalan mencoba untuk manjat doang dan pasti bakal gagal juga ujung-ujungnya kalau saya cuma terfokus sama. Jadi emang ini Bu, kalau seperti apapun masalahnya kita, hambatannya kita emang nggak harus cuma terfokus pada masalahnya doang Bu, tapi kita harus terfokus pada solusinya dan juga kita harus menyediakan solusi. Nggak cuma satu Bu, karena yang namanya masalah pasti kan habis kita menyelesaikan masalah dengan solusi, pasti masalah datang lagi. Kita menyelesaikan satu masalah, dua masalah datang, menyelesaikan dua masalah, tiga masalah datang. Nah, jadi untuk di setiap permasalahan emang kita harus menyediakan lebih banyak dari masalah yang akan timbul. Kalau misalnya kita bakal memiliki 5 masalah, berarti kita harus buat 10 solusi. Iya, baik. Bagus jawabannya. Jadi Kristo mempesankan atau mengulas dari yang pernyataan Kristo tadi, lebih baik orientasinya solusi. Jadi tidak orientasi masalah. Kalau orientasi masalah, orang akan berputar dalam masalah itu. Yang akan timbul adalah stres, ya kan? Tapi diharapkan orientasinya adalah kepada solusi, apa yang akan dilakukan. Jadi setiap ada masalah atau kegiatan yang akan diambil keputusannya, diprediksi masalahnya apa, lalu solusinya bagaimana. Barangkali
Kristo. Masih ada? Mungkin kalau dari saya cukup Bu. Iya. Mungkin dari yang lain, Raffi? Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya Bu? Boleh, silakan. Jadi saya di pertanyaan terakhir ini pengen nanya tentang sesuatu yang berhubungan sama situasi sekarang Bu. Oh iya. Karena kan seluruh dunia, bukan cuma Indonesia, Iya. tapi masalah internasional ini merasakan yang namanya pandemi coronavirus ya Bu. Iya. Nah, yang saya mau tanya di sini adalah Baik. gara-gara seluruh dunia, terlebih maksudnya kita terfokus pada Indonesia terkena pandemi ini, pasti ada dampaknya, baik dampak positif atau dampak negatif. Nah, di sini saya mau berbicara mengenai dampak negatifnya bagaimana. Banyak sekali pekerjaan, baik itu pekerjaan yang langsung di lapangan atau di lapangan yang hilang. Seperti contohnya, banyak sekali karyawan-karyawan dari perusahaan-perusahaan yang di PHK, atau seperti tukang ojek online atau tukang ojek offline pun mengalami penurunan dari pemasukannya Bu. Nah, Iya. menurut Ibu dengan adanya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang hilang dan yang tergantikan ini, menurut Ibu bagaimana pendapat dari Ibu sesuai dengan situasi sekarang ini Bu? Baik, pertanyaan dari Kristo sangat bagus. Akan mencoba untuk menanggapinya terkait dari dampak pandemi COVID-19. Semuanya kena dari segi sektor apapun, tidak Pak Menteri, juga sektor pendidikan, sektor ekonomi apalagi, karena orang dilarang untuk berkumpul, jadi jaga jarak. Akhirnya orang takut untuk beraktivitas karena memang diberi kebijakan dari pemerintah juga ada larangan seperti itu. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, kepada kalian semua Ibu sampaikan, yaitu kalian itu diajak sama Ibu untuk menyikapi dampak tersebut dari faktor diri sendiri, kemudian faktor keluarga dan faktor masyarakat, sehingga faktor individu ini akan menjadi anggota masyarakat. Karena banyak dari masyarakat memang yang terkena dampak, yang kadang-kala dia punya rumah bagus, dan waktu rumahnya bagus itu dari waktu sebelum kena pandemi COVID-19 lancar. Setelah pandemi ternyata gajinya itu dipotong. Akhirnya ada yang tidak bisa membayar kewajibannya. Contoh, waktu dia bekerja masukkan anaknya pada sekolah yang favorit. Nah, setelah pandemi ada, ternyata dia itu tidak punya duit. Ya, banyak kejadian seperti itu. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, kalau seandainya dari segi siswa ini ya, berarti mudah-mudahan orang tua dari siswa tidak ada yang kena ya dalam dampak ini. Tapi seandainya dia, berarti kita semua ikut membantu secara sosial. Kalian dari SMA Negeri 3 ini dimohonkan untuk mendata, menempatkan seandainya ada orang teman-teman keluarga dan kalian yang kena, biar kita carikan solusinya. Kemudian dari segi pemerintah sudah membantu juga, memberikan solusi juga. Dan dari pemerintah tersebut sudah disalurkan, cuman ada juga yang tidak mendapatkan, tidak sampai. Nah, itulah kondisi saat ini. Jadi untuk kesempatan ini Ibu mengajak kepada kalian semua untuk mengaktifkan daya juang
musibah alam ini cepat berakhir, kita semua dituntut sama Allah Tuhan semesta alam untuk lebih mendekatkan diri supaya kita keluar daripada musibah alam ini. Jadi kalau pandangan ibu, kita mulai dari yang terdekat saja, kita bantu lingkungan kita, lingkungan teman-teman ya Kristo ya. Coba mulai didata, mungkin melalui grup bagaimana kondisi teman-teman dari segi ekonomi. Dan waktu itu ibu pernah kan minta biodata kalian semua untuk melihat penghasilan kalian, melihat di situ siapa yang masih bekerja apa tidak, itu tujuannya. Pernah kan? Nah itu, jadi lanjutkan oleh Kristo dan ini masih berlanjut. Apakah ada di antara orang tua teman-teman kita yang kena dampaknya secara langsung? Nah, itu mungkin pandangan ibu dan solusinya. Barangkali Kristo bisa cukup jelas tuh. Jelas? Cukup jelas. Kalau sudah jelas, apa kita akhiri pertemuan kita? Nah, baik. Terima kasih kepada Kristo dan terima kasih juga kepada Ahnaf atau Raffi, panggilan kesayangannya, yang sudah membantu kelangsungan terwujudnya video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Mohon kritikan untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih. Kita tutup pertemuan ini dengan membacakan doa sesuai dengan masing-masing. Kalau ibu membacakan hamdalah, alhamdulillah.